Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan absen kalian terlebih dahulu. Ini mulai nomor absen 1 ya? Absen 1 Afrila Indonesia. Nomor absen 2 Akhiri Lain Novel. Nomor absen 3 Nanda Fikri. Nomor absen 4 Anissa Witrodo Insani. Nomor absen 5 Aura Ivana Yuda. Nomor absen 6 Ayu Regina Nagara. Nomor absen 7 Bagus Vicky. Nomor absen 8 Galis Alvita. Nomor absen 9 Dea Aulia. Nomor absen 10 Dea Nur Maharani. Nomor absen 11 Dewi Sintawati. Nomor absen 12 Reka Haru. Nomor absen 13 Eka Nurvita Wulandari. Nomor absen 14 Herlian Ayu. Nomor absen 15 Antonio. Nomor absen 16 Ivan Ahmad. Nomor absen 17 Moira. Sampai nomor absen 17 saja. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan berpesan kepada kalian agar senantiasa menerapkan protokol 5M agar virus COVID-19 yang ada di Surabaya maupun di Indonesia ini segera cepat selesai. Ya. Oke, saya akan membahas tentang materi kemarin. Siapa yang bisa menjawab atau mengartikan pengertian dari proyeksi peta akan saya kasih poin penilaian. Siapa yang bisa mengartikan pengertian dari proyeksi peta? Angkat tangan. Boleh saya hapus ya, bukan tulis ya. Boleh. Proyeksi peta. Ya Pak. Siapa Mas? Ya, sebentar. Proyeksi adalah cara pengembaraan garis-garis median dan paralel dari dua ke dalam bidang datar. Bentuk sederhana pembagian peta dengan menggunakan proyeksi adalah seperti pada waktu kita mengelupas dua jalur. Jalur tersebut tinggal yang digambarkan. Dalam melakukan proyeksi peta ada tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu peta harus ekuivalen, peta harus ekuidistan, dan peta harus konform. Jadi inti dari proyeksi peta itu adalah cara gambar dari bentuk atau bidang bulat double ke bidang datar. Nah, proyeksi peta ada dua menurut bidangnya. Dan menurut sumbunya, siapa yang bisa menyebutkan proyeksi peta menurut bidangnya? Bisa angkat tangan yang bisa. Menurut bidangnya ada tiga. Siapa yang bisa? Namanya apa?
dan proyeksi kerucut. Jadi proyeksi menurut bidangnya ada 3, yakni proyeksi digital, proyeksi kerucut, dan proyeksi digital. Dan kami sampai sini. Sedangkan proyeksi menurut sumbunya juga ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan proyeksi menurut sumbunya? Ada 3. Proyeksi menurut sumbunya. Yang daring boleh jawab nggak, Pak? Gimana? Gimana? Ada yang belum masuk di ini Google Meet. Oh ya, nanti kalau misal ada yang belum masuk segera diinfokan ke grup kelasnya agar segera masuk. Ya. Yang di sini saja, saya kasih kesempatan yang di sini. Kemarin sudah nomor absen 18 sampai 18. Nah, sekarang nomor absen 1 sampai 18. Gimana? Ada yang bisa? Cerah? Jadi, proyeksi menurut sumbernya juga ada 3. Ini proyeksi normal, proyeksi transversal, dan proyeksi saya baca lagi PPT dari saya. Oke, lanjut ya. Sekarang saya bawa bagian. Ada yang tahu? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan arah dengan kompas menggunakan model azimut. Ya. Sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian kompas. Di sini ada visir. Nah, kegunaan dari visir ini untuk membidik lokasi yang kalian cari arahnya. Ya, nanti akan saya tunjuk beberapa anak untuk mempraktekkan. Setelah itu, di sini terdapat kaca pembesar. Ya. Kaca pembesar ini digunakan untuk melihat angka dari azimut. Ya, angka dari azimut. Selanjutnya ada penunjuk jam atau penunjuk arah. Nah, penunjuk arah ini ada utara, barat, timur, dan selatan. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, siapa yang bisa mempraktekkan di depan kelas sambil saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan kompas? Siapa yang berani? Saya kasih poin. Cuma maju aja. Mas, maju. Gak apa-apa. Nah, contoh, masih apa namanya? Misal Mas Eka Harun berada di titik ini, lokasi titik ini. Nah, Mas Harun ingin membidik suatu benda atau suatu lokasi. Nah, coba bidik apa itu? Tongkat. Nah, cara pegangnya masing-masing. Ya, nah, caranya bidik tongkat yang ada di situ dengan ibarat kita menembak. Ya, bidik. Nah, sudah tepat. Nah, tepat dilihat angka yang ada di sini. Tepat. Berapa derajat? 59. 300 berapa? 330. 330. Nah, oke. Silakan duduk Mas. Nanti ada lagi. Ya. Arah tongkat yang ada di sini memiliki angka 330 ya. Jadi arah tongkat tadi memiliki azimut 330 derajat. Selanjutnya kita
mencari back azimut. Rumus dari back azimut ini, sudut lebih besar 180 dikurangi 180 derajat. Sedangkan sudut lebih kecil 180 ditambah 100. $330 ini masuk lebih besar atau lebih kecil? Besar. Jadi 330 kali 180 berapa? Bisa? Hitung. Ayo. Berapa? Jadi ekasinya sampai di sini ada yang ditanyakan atau bingung? Lanjut. Selanjutnya menentukan giring. Giring ini memiliki rumus. Di awal kalimat ditulis dengan utara atau selatan. Di akhir kalimat ditulis timur atau sudutnya tidak boleh lebih besar dari 90 saja. Kita buat garis batu. Di sini 330 derajat. 330 derajat masuk utara atau selatan? Dan kita lihat utara. Utara. 330 derajat tidak boleh lebih besar dari 90 caranya. Nah, utara ini memiliki nilai 360 derajat atau 0 derajat. Jadi, ya, utara 360 dikurangi 330 berapa? 30 derajat. Masuk barat atau timur? Jadi, barat 30 derajat. Siapa yang bisa lagi mempraktekkan kompas dengan rekan saya? Siapa lagi? Ada yang bisa? Salah nggak Pak? Mana? Perempuan siapa? Yang depan? Mungkin? Ya. Ayo masa kalah sama yang tadi. Halo Pak, di sini. Kamu saya. Apa? Kayak apa? Nah, visinya ada 30. Ya. Coba bikin jendela arah. Ini kata pembukaannya. Silakan lihat. Namanya siapa? Absen? 13. Oke, tadi membidik jendela arah sana. Jadi memiliki azimut berapa tadi? 70. Nah, memiliki azimut 70 derajat. Selanjutnya kita mencari back azimutnya, ya. Back azimutnya 70 lebih besar atau lebih kecil? Langsung masukkan saja.
180 ditambah 70 berapa? Jadi sekannya 250 sampai di sini, paham? Oke. Lanjut mencari dirinya. Memiliki azimut 70 derajat. 70 derajat lebih besar dari 50? Tidak kan? Jadi langsung 70 masuk utara, 70 derajat timur atau barat. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang kompas. Ada yang praktek lagi? Siapa yang berani? Lanjut ya. Boleh saya hapus? Ya. Sudah. Boleh saya hapus ya? Selanjutnya kita akan belajar tentang peta topografi dan bagaimana cara menggambarkan peta kontur dan menghitung peta. Jadi peta topografi ini yaitu peta yang menggambarkan relief di permukaan bumi dilengkapi dengan vegetasi, objek, toponimi. Nah, toponimi itu apa, Pak? Toponimi itu suatu wilayah, daerah, tempat perbatasan, dan batas administrasi. Ya. Fungsi peta topografi ini menggambarkan atau memindahkan bentuk 3 dimensi ke bentuk 2 dimensi. Nantinya saya akan menggambarkan bagaimana cara menggambarkan peta topografi. Selanjutnya peta topografi ini bisa memperkirakan kemiringan dan ketinggian tempat suatu wilayah. Ya. Ini paham? Menggambar peta kontur. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara memindahkan peta topografi ke bidang datar atau menggambar peta kontur. Saya berikan contohnya di papan tulis. Ini saya memberikan contoh bagaimana cara memindahkan topografi ke bidang datar.
sini yang merah ini disebut garis kontur. Ya. Garis kontur ini memiliki kriteria. Jadi semakin sempit garis kontur, ya, maka tempat tersebut itu semakin curam. Ya. Semakin renggang garis kontur, nah ini kan memiliki 100 meter renggang garis kontur, maka tempat tersebut semakin landai. Terpahami? Lanjut, kita akan menghitung peta kontur. Difoto dulu atau bagaimana atau langsung? Caranya, rumusnya dari dulu. Sudah. Lanjut. Di situ saya memberikan soal garis kontur. Yang ditanyakan tentukan skala. Coba dilihat foto yang Anda foto tadi. Yaitu rumusnya cara menghitung skala, yakni penyebut skala sama dengan kontur interval kali 2000. Nah, kontur interval 200 dikurangi 50 berapa? 150. Kita masukkan sebanyak 150. Jadi DS-nya 300 meter. Skalanya ketemu 1/300. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Skalanya ketemu 1/300 meter. Selanjutnya kita akan mencari jarak sebenarnya pada peta. Ya. Skala sama dengan dp per js. Nah, skalanya berapa? 1/100.000 per 300. Jarak pada peta 6 cm per js. Di sini sentimeter harus diubah terlebih dahulu ke bentuk meter. Saya buatkan. Sentimeter ke meter naik berapa? 2. Kalau enam kali 300.000 berapa? Itu kalkulator 18 berapa? 18. Di jarak sebenarnya itu 18.000 meter. Sampai di sini yang boleh ditanyakan. Ya. Gimana? Nah, 50 meter dari sana. Ya, soalnya selanjutnya kita akan mencari ketinggian B. Ketinggian B. Ya. Ketinggian A 50, ketinggian C 200. Kita mencari ketinggian B.
Bisa dihapus ya. Rumusnya CB kemudian B sama dengan ketinggian C dikurangi BC AD kali atau CB dan TA plus AD AB per AD kali DI. Siapa yang bisa mengerjakan bapak tulis? Siapa yang bisa? Rumusnya bisa dua, bisa atas, bisa bawah. Bawah kalkulator. Punya siapa? CC, CC-nya 200. Nilainya 50. Kita bisa kasih kode grafiskan. Saya update jarak update 2 cm. Nah, AC-nya itu sudah 2. Bisa pakai rumus yang atas, bisa pakai rumus yang bawah. Terserah. Apa? Ini berapa? 2 cm. AC-nya buat tambah 6 cm. D-nya 150. Betul. Nah, ini sentimeternya jangan lupa diubah ke meter. Naik 2. Jadi 50. 0,02 kali 100. Jadi ketinggian B sama dengan 100 meter. Sampai di sini bisa dipahami.
Lanjut. Tanda yang ditanyakan tentukan kemiringan AC. Rumusnya yaitu beta tinggi per JS secara sebenarnya kali 100%. Beta tinggi sama dengan interval dari berapa 150. Jarak sebenarnya tadi 18 kali 100 sore 150 per 180 0, apa? 83%. Ini kemiringan AC yaitu 0,83%. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Sebelum kita menggunakan dari yang lebih lanjut. Yang ditanyakan. Lanjut ya. Selanjutnya kita menginjak materi pemindaan jauh. Apa itu penginderaan jauh? Di sini menurut para ilmuwan, menurut Leisalen dan pada tahun 1979, yakni penginderaan jauh adalah ilmu berarti untuk memperoleh informasi tentang objek maya dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan alat tanda ada reject, keduanya DLKS juga, yaitu penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan data. Jadi dapat disimpulkan penginderaan jauh itu adalah teknik memperoleh informasi suatu objek daerah atau wilayah dengan melakukan analisis data tanpa kontak langsung dengan objek atau wilayah tersebut. Oke. Bisa dipahami sampai di sini. Ya. Sebentar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur komponen penginderaan jauh. Ya. Bisa dihapus ini anak-anak.
Disimak ya anak komponen lalu komponen ini juga jauh. Ya, yang pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga contohnya matahari. Matahari ini menyinari suatu objek atau wilayah yang kedua ada atmosfer. Matahari ini menyinari objek, lalu atmosfer ini sebagai media penyinaran sumber tenaga matahari dari matahari. Dan ini selanjutnya objek tersebut ditangkap oleh sensor. Sensor ini dibawa oleh alat yang disebut wahana. Nanti saya akan jelaskan berbagai macam alat atau pesawat dari wahana. Pesawat tinggi, rendah, sedang, dan satelit. Setelah objek tersebut ditangkap oleh sensor dan dibawa oleh wahana, selanjutnya data dari objek tersebut masuk ke dalam stasiun bumi. Stasiun bumi. Nah, data tersebut diolah pada stasiun bumi, lalu peradilan data tersebut. Data tersebut berupa apa? Berupa citra dan seperti yang ada kalau kita misalkan membuka Google Earth. Ya, membuka Google Earth nantinya data tersebut dari stasiun bumi. Yang terakhir pengguna data. Pengguna data tersebut seperti kita sekarang, misal kita mencari suatu lokasi atau wilayah lewat Google Maps. Biasanya kita mencari jalan, silakan searching, lalu dicari pada street view. Itu contoh dari data yang dimuat di stasiun. Oke, di sini Pak, sudah memahami anak-anak? Yang pertama ada sumber tenaga. Sumber tenaga ini ada dua. Ada tenaga aktif dan sumber tenaga pasif. Sumber tenaga aktif ini contohnya seperti matahari. Matahari menyinari suatu objek, lalu objek tersebut direkam oleh sensor. Sedangkan sumber tenaga pasif ini biasanya memakai media malam hari. Saya kasihkan sumber tenaga aktif matahari, sedangkan sumber tenaga pasif itu pada malam hari. Bisa dipahami? Selanjutnya ada atmosfer. Sebelum kita menginjakkan atmosfer, saya akan menjelaskan bagaimana gelombang elektromagnetik matahari. Gelombang elektromagnetik matahari tersebut terdapat banyak sinar.
sinar kosmos, sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, matematika. Gelombang elektromagnetik ini memakai sinar pankromatik. Kenapa, Pak? Karena setelah sinar pankromatik tersebut memiliki warna yang cukup terang. Jadi manusia itu tidak dapat mengenali warna yang cukup terang. Sedangkan sebelum sinar pankromatik tersebut memiliki warna yang sangat gelap. Warna tersebut juga tidak dapat dikenali oleh manusia. Nah, ini paham. Warna yang terang gelap. Ini titiknya saya share ke yang kedua ada atmosfer. Atmosfer ini biasanya untuk media pancaran dari sumber terang matahari tersebut tidak berjalan dengan mulus. Karena atmosfer tersebut mengalami seperti cahaya atau polusi udara. Nah, polusi udara, terus cuaca yang tidak stabil atau cuaca yang buruk, terus ada langit yang berawan. Jadi sensor tersebut tidak dapat mengambil objek secara jelas atau atmosfer tersebut tidak bisa menjadi media pancaran sumber tenaga yang ada. Selanjutnya, setelah kita membahas atmosfer, lalu yang ketiga ada objek. Objek contohnya saja manusia, hewan, tumbuhan, rumah, dan lain-lain. Contohnya, pada saat kita membuka Google Maps dan Google, ya, pada kita klik Street View, biasanya kita mencari jalan, kita klik Street View, banyak objek yang ditangkap oleh sensor. Contohnya seperti manusia, transportasi, ya, biasanya pada saat berlayar, desa, laut, dan lain-lain. Dan kami hari ini, setelah kita memastikan sumber tenaga, atmosfer dan objek, lalu kita akan membahas tentang sensor. Sensor di sini sebagai alat perekam. Sensor ini dibawa oleh wahana. Wahana tersebut ada berbagai macam. Ada wahana yang terdapat pada lokasi pengambilan suatu foto bicara. Ada pesawat terbang. Pesawat terbang juga memiliki tinggian 0 sampai 4.500 meter. Pesawat terbang rendah contohnya drone. Tahu drone kan anak-anak? Ya, itu biasanya digunakan untuk mengambil foto udara yang memiliki ketinggian 0 sampai 4.500 meter. Yang kedua ada pesawat terbang menengah. Pesawat terbang menengah memiliki ketinggian 4.500 sampai 9.000 meter. Contohnya ada helikopter, ada pesawat penumpang. Biasanya membawa sensor digunakan untuk mengetahui foto apa itu. Selanjutnya ada pesawat terbang tinggi. Pesawat terbang tinggi memiliki ketinggian 9.000 sampai 18.000 meter. Contohnya pesawat ini yaitu selanjutnya yaitu satelit. Satelit ini biasanya berada di luar angkasa. Jadi, tanyakan, lanjut. Pengolahan data. Setelah objek tersebut ditangkap atau direkam sensor dan dibawa wahana, lalu data tersebut masuk ke dalam stasiun bumi.
Stasiun bumi ini memiliki fungsi atau tugas untuk mengelola data yang sudah direkam oleh sensor dan pengawasan. Bisa kita lihat bersama-sama pusat stasiun bumi di Analisa Indonesia di Jatiluhur dan stasiun di Palu-Palu. Di sini ada rencanakan lanjut. Selanjutnya manajemen data. Data ada dua bentuk. Ini data manual dan digital. Nantinya saya akan menunjukkan contoh gambar atau citra data manual. Data manual tersebut untuk dikomputer. Sedangkan digital itu biasanya untuk interpretasi secara komputerisasi. Biasanya citra didapat pada web, website, dan yang terakhir ada user pengguna data. Pengguna data ini seperti kita sekarang yang sudah memanfaatkan foto citra udara pada Google Maps dan Google Earth untuk mencari suatu wilayah yang kita tuju. Sampai di sini Pak, atau bisa menjelaskan komponen pindaan jauh atau pindaan jauh sudah ditulis tadi. Mana? Ada yang bisa menjelaskan alur komponen pindaan jauh? Saya akan beri poin keaktifan. Ada yang bisa? Mana? Komponen perubahan jauh sumber tenaga gimana? Catat. Lanjut. Di sini saya menampilkan contoh citra lenser. Sebenarnya apa bilang? Nanti PPT saya akan share ke dilihat anak-anak. Dari citra yang saya tampilkan memiliki resolusi 30 meter. Yang kedua memiliki resolusi 15 meter. Yang ketiga memiliki resolusi 5 meter. Jadi hasilnya gimana? Semakin besar resolusi yang diambil atau yang diambil, maka gambar tersebut atau citra tersebut itu semakin kecil. Ya. Kebalikannya, semakin resolusi kecil atau angka resolusi kecil, maka citra yang dihasilkan akan lebih besar. Bisa dipahami? Contoh citra satelit. Di sini saya menunjukkan contoh citra satelit. Contoh citra satelit ini kalau misal kalian membuka Google Earth, ya, Google Earth, sedangkan kalian ingin mencari lokasi. Kalau diperbesar pada Google Earth tersebut, maka jadilah kita seperti ini. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara interpretasi kita. Misalnya ada pola tersebut apa, warna tersebut apa, teksturnya apa. Di contoh citra satelit tersebut bisa kalian
lihat pada aplikasi. Oke, sampai di sini. Lanjut. Contoh foto udara. Contoh foto udara ini diambil dengan wahana atau menggunakan pesawat terbang rendah. Contoh dari pesawat terbang rendah tersebut yakni drone. Ya. Drone tersebut mengambil contoh foto udara. Oke. Paham? Nantinya saya akan berikan tugas tulis yakni bagaimana alur dari komponen pengindahan daun. Bisa difoto terlebih dahulu nantinya agar mengerjakan soal uraian dan mungkin ada yang ditanyakan dari bagaimana kita belajar menggunakan kompas untuk menentukan arah tersebut. Tadi sudah dipraktekkan oleh siapa lagi? Mas Eka dan Mbak Eka juga. Dan dipraktekkan. Bagaimana kita mengetahui bagaimana kompas seperti bisir titik suatu lokasi, terus ada anak kemudian melakukan azimut penunjukan. Ada yang kurang jelas nanti mempraktekkan kompas jelas karena soalnya kita juga mempelajari bagaimana cara membentuk garis kontur, membentuk kepentingan, menentukan skala, membentuk juga. Jangan lupa maksud saya rumus dari perhitungan dari atau reta tadi kita cari di rumah agar nantinya kalau ada soal seperti reta tadi nanti akan menentukan skala kalian bisa waktu. Oke. Selanjutnya juga kita juga mempelajari bagaimana pengertian dari penunjukan jauh, komponen yang sudah dijelaskan, bagaimana alur dari komponen penunjukan jauh, dan bisa dilihat bersama-sama. Nantinya pada update pendaftaran atau nanti saya akan share link ke kalian. Oke. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Kalau ada salah kata dari saya ke kalian mohon dimaafkan. Untuk video saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang melakukan pembelajaran pada Google Meet, saya absen terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, Pak. Sebentar. Nomor absen 18 Ika Nurmalasari. Hadir, Pak. Sebentar. Nomor absen 19 Maulidina. Hadir, Pak.
Nomor absen 20 Maidina Pritaningrum. Hadir, Pak. Nomor absen 21 Muhammad Bobi Afandi. Hadir, Pak. Nomor absen 22 Muhammad Rafael Agus. Hadir, Pak. Nomor absen 23 Prasetyo Agung Legowo. Prasetya Agung Legowo. Tidak masuk lagi. Nomor absen 24 Rafriansyah Al Akbar. Hadir, Pak. Nomor absen 25 Regita Maharani. Hadir, Pak. Nomor absen 26 Rizky Perdana. Rizky Perdana? Tidak ada. Tadi itu, apa dia mau gabung tapi belum di-admit, Pak? Oh ya, nanti suruh menghubungi saya ya, Rizky Perdana ya, Nana. Baik, Pak. Ya, nomor absen 27 Rosa Angelina. Hadir, Pak. Nomor absen 28 Ria Mardiana. Hadir, Pak. Nomor absen 29 Sabrina. Hadir, Pak. Nomor absen 30 Saputro Gusri Nugroho. Hadir, Pak. Nomor absen 31 Sekar Octavia. Hadir, Pak. Sekar Octavia. Hadir, Pak. Ya. Nomor absen 32 Syahrul Romadoni. Hadir, Pak. Nomor absen 33 Syahda Novria Aman Hadir, Fatma. Pak. Nomor absen 34 Tolib Hidayah. Tolib Hidayah. Hadir. Terima kasih untuk pelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat. Ya, mengikuti pelajaran yang lain. Maaf bila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.